Shalom. Syukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali, kita dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita akan naikkan pujian. Ada satu kasih yang luar biasa itu, yaitu kasih dari surga. Haleluya, Yesus Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai dingin. Katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir. Kasih dari tempat tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, yes. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan kasih dari surga. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup. Katakan mengalirlah Tuhan. Kasih dari tempat tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, yes. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Penuhi kami Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya, pastikan saudara pada pagi hari ini boleh mengalami urapan lawatan Roh Kudus pada pagi hari ini, sehingga kita tidak sia-sia ibadah pada pagi hari ini. Yang sakit akan disembuhkan, punya pergumulan permasalahan apapun saat ini, katakan ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Karena aku tahu Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa, yang peduli akan hidupmu. Karena aku tahu Tuhan, hidupku ini bukanlah karena kekuatanku, tapi semua karena Tuhan. Bukanlah dengan kuatku Tuhan, tapi karena kasih yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih. Katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini, bukan dengan kekuatanku Tuhan, aku boleh ada sampai saat ini, aku boleh berdiri sampai saat ini, tapi semua karena Tuhan. Aku akan memandang wajah-Mu pada pagi hari ini, dan aku akan bertemu muka dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini, sehingga aku boleh merasakan damai sejahtera yang tidak pernah ku miliki, damai yang dari surga, damai yang luar biasa. Kami akan dapatkan pada pagi hari ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yes, Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah kuatku, amin, yang pandang wajahnya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, terima kasih Tuhan, dan berseru, haleluya. pertolonganku Yes, datang dari-Mu. hanya dari-Mu Tuhan Yesus. Pegang Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah
berseru, berserulah kepada Tuhan. pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Dalam Peganglah tanganku Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah tangan kami Tuhan, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan peganglah tangan kami Tuhan, hidupku. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu sudah mengalir dalam hidup kami. Dan kami sudah memandang wajah-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menemukan damai sejahtera sukacita pada pagi hari ini. Yang tidak dapat kami temukan di mana-mana kecuali di dalam Tuhan yang hidup. Karena hanya Engkau-lah Tuhan dan juru selamat kami. Juru damai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji-muji bergirang buat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan terus ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya urapan-Mu ada atas kami semua pada pagi hari ini. Siapapun yang menyaksikan live FB pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Yuk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengagungkan Tuhan kita. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Amin. Yuk kita akan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Datang menyembah-Nya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Pencipta dunia ini yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan, puji Dia. Katakan. Yuk kita angkat pujian ini dari awal. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Amin.
keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan dengan bersuka. dengan bersuka Nyanyilah Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. 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 Oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat tetap bangkit berdiri. Yang masih mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan, katakan yeah. yes Kita mau katakan bahwa kita memiliki Allah yang begitu dahsyat, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Yuk kita naikkan pujian ini bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dari utara ke selatan. dari utara ke selatan Dengar terdengar pujian bagi Allah dari barat. dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pasti saudara sudah dilawat kuasa Roh Kudus dan mengalir bagi kita semua pada pagi hari ini. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya, Pendeta Mardiana MTH. Kita akan menyembah Dia, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, saudara. Kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Roh Kudus urapi kami Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan. Sehingga pemberitaan firman-Mu ini Tuhan tumbuh di tanah yang subur. Bukan tanah di pinggir jalan. Bukan tanah berbatu-batu. Bukan tanah semak duri Tuhan. Tapi menjadi tanah yang subur. Sehingga menghasilkan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih. Ku yakin. Yakin saat Kau berfirman,
Dan biarlah pagi hari ini kami seperti Maria yang duduk tenang di kaki-Mu. Kami akan menantikan Engkau berkata-kata bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami adalah tanah yang subur, yang sudah dibajak melalui pujian penyembahan kami. Kami sudah runtuhkan setiap ego kami sudah runtuhkan setiap pikiran kami yang sia-sia. Dan saat ini Tuhan, waktunya Engkau berkata-kata bagi kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk boleh menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Supaya dengan tepat, dengan bahasa yang sederhana, boleh diterima oleh setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Luar biasa, di hari yang cerah Tuhan sudah hadir. Dan melalui pujian tadi dikatakan bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang boleh mendengarkan, yang boleh mengikuti ibadah ini sama-sama mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tema yang Tuhan taruh adalah menang atau kalah, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari perjuangan di mana masa-masa terakhir, di tahun-tahun terakhir di mana Tuhan akan segera datang. Oleh karena itu kita harus lebih dan lebih lagi menyatakan bahwa hidup kita hanya dinyatakan oleh perkataan Tuhan saja. Dan bukan satu kebetulan saudara, kami ada di GGP Philadelphia, Kalimalang, Bekasi saudara. Kita ada pembacaan 3 pasal sehari. Dan hari ini kita tiba pada 1 Samuel ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Dan saya sangat terberkati dengan pembacaan pada hari ini. Kita akan baca sama-sama dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku, katanya. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, Tuhan berfirman, katakan, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan bahkan melakukan dalam hidup kita. Saudara, ada yang menarik dari 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Sesungguhnya ketika kita membaca di 1 Samuel ada banyak perkara yang sangat menarik, banyak cerita yang luar biasa. Bagaimana Saul diangkat menjadi raja, bagaimana Saul punya anak Yonatan berteman dengan Daud. Tapi ada berbagai konflik, sama dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kita juga punya banyak konflik saudara. Tapi ketika kita melihat dari pembacaan kita, ada kondisi yang terjadi yang saya boleh simak dari ayat yang pertama. Ya, kita nggak baca semua ayat, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca. Dari ayat yang pertama kita boleh melihat ada satu kondisi yang sangat tidak enak. Mungkin tidak jauh berbeda dengan kondisi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang terjadi di sana saya catat ada yang pertama, Siklag terbakar. Karena apa? Diserbu Amalek. Ya, ketika Daud baru nyampe ke Siklag, tiba-tiba daerah itu sudah terbakar. Kemudian apa yang terjadi? Anak laki-laki dan anak perempuan ditawan. Bahkan tidak cuma itu anak-anaknya, istri daripada Daud juga ditawan, dua-duanya. Enggak cuma satu saudara, dua-duanya ditawan. Dan akhirnya di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Mereka, ya rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Jadi keadaan itu adalah di mana Daud mengalami satu kondisi di bottom, di tempat yang paling bawah di mana dia sudah merasakan seolah tidak ada jalan gitu. Udah dia menangis dikatakan ya, dikatakan di ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu sudah baca di ayat yang keempat dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai apa? Tidak kuat lagi menangis. Artinya apa? Sudah terlalu lelah, sudah terlalu sesak di dadanya. Tapi ada hal yang penting yang perlu kita catat Bapak Ibu Saudara. Apa? Yang pertama, di ayat yang ke-6 bagian yang terakhir. Ketika kita ada di tempat yang bottom, kita diberi satu keteladanan oleh Daud. Kenapa Daud dikatakan dia berkenan? Karena ini salah satunya saudara.
Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak lari mencari pertolongan dengan dagingnya. Dia tidak mencari ilah lain. Tapi dia langsung menguatkan hatinya. Dia tenang dulu. Ya saya katakan ketika engkau tinggal tenang dan percaya, maka di situ terletak kekuatanmu. Dan disinilah Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Allahnya. Dan saudara, untuk menguatkan itu kita dibutuhkan satu pengertian. Ya, untuk kita bisa menguatkan, kita sampai pada posisi menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ada satu hal yang dibutuhkan, yaitu kecerdasan rohani. Apa yang dikatakan dengan kecerdasan rohani? Kita buka di Efesus 5 ayat yang ke-17. Ya, di Efesus 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, dia menguatkan kepercayaannya untuk apa? Untuk dia tidak bertindak bodoh, tapi untuk Daud mau mengerti kehendak Tuhan seperti apa. Ya. Karena Amsal pun mengatakan, di Amsal 19 ayat yang kedua dikatakan bahwa tanpa pengetahuan kerajinanmu pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah bertindak, dikatakan di Amsal demikian. Jadi saudara, hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi di mana mungkin engkau mengalami di PHK, engkau mengalami dirumahkan, engkau mengalami sakit, mungkin engkau terpapar COVID hari-hari ini, atau engkau mengalami satu kesesakan yang lain. Hari ini Daud sebagai keteladanan buat kita, yaitu menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Mari kita mengambil satu sikap di mana kita melihat Tuhan. Seperti pujian tadi dikatakan, ku pandang wajahmu, ya. Ketika kita mengangkat hati kita katakan, ku pandang wajahmu dan berseru. Bukan bibir kita yang berseru saudara, tapi hati kita, roh kita yang berseru kepada Yesus. Kepada roh itu yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Maka di situ akan terletak kekuatan. Di situ engkau akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita mengalami tekanan, himpitan, kesesakan, atau apapun. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7. Apa setelah dia menguatkan kepercayaannya? Lalu Daud memberi perintah kepada Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Apa artinya? Dia menyuruh Abiatar, menyuruh Abiatar untuk mengambil efodnya. Karena ketika zaman itu, ketika kita boleh melihat di kamus Alkitab kita, ya di belakang, itu dikatakan bahwa baju efod adalah baju yang dipakai oleh para imam untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Jadi dia mengenal siapa Allahnya, dia mengenal bagaimana harus menjumpai Allahnya. Nah, kalau kita mengenal Mazmur 91 ayat 14 juga katakan bahwa ketika kita melekat kepada Dia, kita berseru kepada Dia, maka Dia akan meluputkan kita. Tapi bagaimana kita akan berseru kalau kita tidak mengenal Dia? Kalau kita tidak pernah mengerti isi hatinya Tuhan. Di sini dibutuhkan pengenalan yang benar. Dia tahu bagaimana caranya menghampiri Bapaknya, yaitu dia memakai efod. Artinya apa? Dia mau berbeda. Ketika dia datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Dan kita kenal Allah adalah Allah yang kudus. Berarti ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dalam kekudusan. Nah, kekudus dalam terjemah dalam kamus kita di belakang Alkitab, ya, sederhana aja kita belajar dari Alkitab ini, Alkitab AI kita. Di bagian belakang dikatakan kudus artinya dipisahkan dari dunia. Kita punya gaya yang berbeda. Kalau mungkin saudara, engkau seringkali mungkin ke gereja dengan suka-suka. Tapi hari ini saudara, Tuhan sedang membangkitkan gereja Tuhan yang murni, yaitu di mana? Di rumah-rumah. Karena apa? Di situ kelihatan aslinya saudara. Apakah ketika engkau ikut ibadah, engkau masih pakai kaos singlet, ya, engkau masih pakai daster? Saudara, hargai hadirat Tuhan. Ketika engkau ke gereja, apakah engkau memakai pakaian seperti itu? Apakah engkau masih sambil dengan makan minum? Bukan itu. Daud tahu bagaimana saya harus datang kepada Tuhan, yaitu aku memakai baju efod, memakai baju kekudusan, memakai baju yang pas, yang bisa menggetarkan hati Tuhan. Saudara, saya bersyukur kami
sekeluarga ketika di rumah kami persiapkan ibadah jam 9. Kami jam 7 sudah mulai mandi, kami sudah mulai duduk, kami pakai baju ketika di worship leader mengatakan bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, duduk, kita ikutin semua itu seperti di gereja. Karena sesungguhnya ketika kita tidak melakukan itu, kita sebetulnya orang-orang yang munafik, saudara. Kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Ketika ada orang, ketika kita ke gereja kita tampil bagus, tapi ketika kita di rumah, kita tidak menghargai. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Mungkin kau hari ini bertanya, aku sudah berdoa, aku ikutin doa 10 malam tapi tidak ada jawaban. Aku sudah mengikuti setiap khotbah-khotbah yang ada di YouTube dimanapun sudah saya ikut, tapi mana Tuhanku? Mungkin ada saudara yang mengalami hal seperti itu. Mari cek, mari kita sama-sama cek saudara. Karena melakukan firman itu bukan dengan apa yang kelihatan, tapi dari hati dulu. Firman Tuhan bilang apa yang meluap itu yang dari hati. Makanya yang najis bukan apa yang masuk, tapi justru yang keluar. Itu saudara, itu hal yang penting yang harus kita catat. Itu yang kedua, itu yang Daud lakukan. Itu yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Dia tahu karena seorang gembala akan mengenal dombanya, dan dombanya mengenal suara gembalanya. Itu yang terjadi antara Daud dan Tuhan. Dan kiranya itu pun yang terjadi antara kita dengan Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini Tuhan katakan, yang pertama, mari kita kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Miliki kecerdasan rohani. Yang kedua, kita tahu bahwa menghadap Tuhan dan dengan kekudusan. Artinya apa? Ada satu langkah iman yang kita lakukan untuk boleh menghampiri tahta kudus Tuhan. Ketika kita mempunyai pemikiran yang sama dengan Tuhan, maka saya terlalu percaya tidak sulit, saudara. Jangan pernah engkau ke gereja, engkau berdoa, engkau menyembah mencari mujizat. Mujizat itu gak perlu dicari, saudara. Ketika engkau hidup benar, ketika engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, engkau menyenangkan Tuhan dan menggetarkan hati Tuhan, itu otomatis mujizat terjadi. Engkau gak perlu kau cari bagaimana caranya aku bisa sembuh. Tidak perlu, saudara, karena dia ada jauh arafah. Ketika kita melekat sama dia, kita nempel sama dia, DNA kita sama dengan DNA dia, maka otomatis terjadi. Jadi jangan pernah kau cari berkat yang duniawi. Jangan kau cari mujizat, saudara. Tapi cari Tuhan. Cari Tuhan sampai engkau benar-benar kenali suaranya, kenali baunya, kenali perasaannya, kenali pikirannya. Maka ini akan terjadi, saudara. Yang ketiga, apa yang terjadi? Yang ketiga, ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dia datang kepada Tuhan, bertanya, minta guidance Tuhan. Adakah selama ini ketika kita menghadapi persoalan, kita tanya Tuhan? Atau kita mengandalkan kekuatan kita, jabatan kita, keuangan kita, kehebatan kita, ketenaran kita? Daud, dia seorang pemimpin pasukan kala itu. Dia bertanya kepada Tuhan. Ada kerendahan hati. Dia tanya sama Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka khususmu? Dan ketika ada frekuensi yang sama antara Tuhan dan kita, saudara, ya, kita boleh lihat ada frekuensi yang sama antara Daud dan Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Ada kuasa yang terus mengiring ketika kita satu frekuensi dengan Tuhan. Caranya gimana untuk kita bisa memiliki satu frekuensi dengan Tuhan? Masuk dalam pujian penyembahan. Karena di sana Tuhan berkata, aku bertata di atas puji-pujian umat Israel, di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan kita adalah Israel rohani, saudara. Berarti ketika kita memuji, menyembah, dia bertata. Dan ketika pujian kita menyenangkan hati Tuhan, dia merasa ada keharuman, ada api passion yang menyala, yang menghampiri tatanya dan menggetarkan hatinya. Maka dia akan klik dengan kita, dan dia akan memberikan kuasa itu ke teman kita.
Ada lagi saudara yang bisa kita teladani. Kenapa Daniel juga punya roh yang luar biasa? Karena ternyata dia rajin saudara. Dia pagi hari, siang hari, malam 3 kali sehari dia mengambil kata Tuhan. Ada satu kesaksian ketika itu ada teman kami, papanya sakit. Dia sudah berobat dengan uang yang sangat banyak. Tiba-tiba anaknya yang masih sekolah minggu ketika itu bilang gini, Papi tidak perlu lagi ke dokter karena Papi udah disembuhkan Tuhan Yesus, dia bilang. Padahal papinya masih sakit. Gimana caranya Tuhan disembuhkan? Gini Papi, jadi Papi setiap pagi baca firman berdoa, nanti siang baca firman berdoa, malam baca firman berdoa, nanti Papi sembuh. Dan apa yang terjadi? Ketika diam-diam Bapak ini melakukan, maka apa yang dikatakan anak kecil itu, anaknya yang masih sekolah minggu itu, terjadi. Jadi saudara, kita jangan pernah meremehkan ketika ada suara dari anak kecil, suara dari orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja. Kapan kita bisa tangkap itu? Pertama, kita punya kecerdasan dalam rohani, kita akan bisa tangkap. Yang kedua, kita punya langkah iman ya. Kita punya langkah iman untuk kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti tadi katakan bahwa firman Tuhan, hidupku hanya ditentukan perkataan Tuhan. Artinya hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Dan itu yang menjadi kebiasaan, dia sudah menjadi habit daripada keluarga besar GGP Philadelphia. Kami membaca 3 pasal sehari, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemi ini yang ajaib, ketika sebelumnya mereka seringkali untuk beli beras susah, apa yang terjadi? Pandemi turun, tapi beras tidak pernah habis. Itu mujizat yang luar biasa. Bahkan kemarin saudara kami menjumpai keluarga GGP Philadelphia yang ada di Setu. Yang ajaib saudara, dari Bani Kedar Nebayot mengirimkan, mereka yang pernah memusuhi Bapak ini, mengirimkan berkatnya saudara. Apa artinya? Bahwa kekayaan bangsa-bangsa sedang mengalir bagi anak-anak Tuhan. Di akhir zaman ini ada banyak perkara ajaib yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jadi tetaplah pegang janji Tuhan. Janganlah pernah engkau takut menghadapi hari-hari ini. Maka 3 hal yang akan kita bawa, yang kita menjadi bekal untuk kita masuk di minggu ke depan. Yang pertama, untuk kita bisa menang, miliki kecerdasan rohani. Yang kedua, satukan frekuensi kita dengan Tuhan. Caranya gimana? Masuk pujian penyembahan lebih dalam, lebih dalam, sampai engkau face to face dengan Tuhan. Sampai engkau mengenali, oh ini suara Tuhan, oh ini suara hatiku, oh ini bukan suara dari hatiku dan bukan suara Tuhan, ada suara lain, suara asing. Kita akan lama-lama tangkap saudara. Yang ketiga, ambil langkah iman. Yaitu apa? Baca firman, renungkan, lakukan. Tidak ada cara lain untuk kita punya keberanian, untuk punya kekuatan di dalam menyelesaikan pertandingan kita. Karena menang dan kalah pilihan di tangan kita. Apa yang akan kau pilih? Winner or loser? Menang atau kalah? Ini waktunya engkau menetapkan keputusanmu. Ini waktunya engkau mengambil keputusan dalam ketepatan. Ini lembah penentuan. Tuhan akan segera datang. Apakah engkau sudah mempersiapkan? 3 hal pagi hari yang Tuhan sampaikan. Miliki kecerdasan iman, satukan frekuensi, ambil langkah iman. Maka Wahyu 3 ayat 20 boleh menutup penyataan firman pada pagi hari ini. Dikatakan demikian, barang siapa menang, ia akan kujadikan suatu guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Dan ini bukan satu kebetulan, ini disampaikan bagi jemaat Philadelphia. Jadi setiap kita jangan pernah menyerah. Kita adalah keluarga Kristus, Christ family, never give up, together we can, itu terus menjadi daging dalam hidup kita. Dan maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita teduhkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil keputusan di lembah penentuan pagi hari ini. Untuk kami menjadi pemenang Tuhan. Kami tidak mau kalah. Kami mau seperti Daud
menyerahkan seluruh kepercayaan, menguatkan hatinya kepada Engkau, supaya Tuhan kami mempunyai satu frekuensi dengan Engkau. Ketika kami punya frekuensi dengan Engkau, maka tidak ada persungutan, tidak ada kegaduhan suara lain, karena satu Tuhan, satu frekuensi, maka hanya ada kejernihan suara-Mu yang boleh kami dengar, dan kami akan terus memperdalam. Kami sebagai murid harus belajar menceritakan apa yang sudah Kau buat dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi makanan yang kuat, makanan yang lezat bagi kami, dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa, kami memberkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Saat ini kami percaya impartasi kuasa-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan boleh menjadi bagian umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus bekerja, Roh Kudus terus mengajar sampai semua mengerti apa yang menjadi pesan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, sudah saatnya pengumuman. Untuk minggu depan tanggal 5 Juli kita tetap hadir di live Facebook ibadah jam 9, online jam 9 pagi. Dan untuk persembahan, mari kita bawa persembahan kita yang Tuhan sudah taruhkan di hati kita. Persembahan perpuluhan, diakonia, misi, komitmen gedung, peace, love peace, pembangunan dan ucapan syukur ke rekening atas nama Joni Maksi Pinaria. Nomor rekeningnya 156 000 25 50 582, atau atas nama Linda Yanti di nomor rekening 230 135 9642, rekening Bank BCA. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita mengangkat pujian yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala.
karena Tuhan menantikan senantiasa seruan hati kita kepada di pagi hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang disukakan pada pagi hari ini lewat pujian kami, penyembahan kami, bahkan tak kala waktu kami belum mendengarkan suara hati-Mu, firman-Mu lewat hamba-Mu yang Kau tetapkan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sudah menganugerahkan berkat bagi kami, bahkan yang terus mencurahkan berkat bagi kami. Kami datang kepadamu memuji-muji, menyembah Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu menundukkan seluruh keberadaan kami, sikap hidup kami. Karena kami teramat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa konsisten dengan janji-Mu, bahwa tak kala waktu pujian kami, penyembahan kami, hati kami, penyerahan diri kami kepadamu adalah satu sikap di mana Engkau Tuhan merindukan senantiasa dari setiap kami. Dan oleh sebab itu bersama dengan kami saat ini, bahkan semua yang boleh ikut bersama di ibadah pagi hari ini lewat online, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ucapan syukur kami naikkan kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menganugerahkan hidup bagi kami, hidup yang berkelimpahan. Di dalam ucapan syukur kami senantiasa kami naikkan kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah lalai dengan janji-Mu, dan Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang menuntun kami, hari-hari kami, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada. Engkau adalah Allah yang tetap menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu atas kehadiran-Mu, kelebatan-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu yang sudah turun atas kami, yang menyertai di ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhanlah yang memberkati. Doa kami supaya senantiasa semua jemaat sudah diberkati oleh Tuhan, dan bahkan semua yang sudah tergabung di dalam ibadah pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa memberikan penghiburan bagi yang bersusah hati, dan Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang memenuhi kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, berkati semua apa yang menjadi pergumulan. Bahkan kami di dalam kondisi suasana pandemi ini, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami percaya bahwa ini adalah pemeliharaan Tuhan, adalah bukti dan pertanda daripada kasih Tuhan yang tetap menyertai kami sampai dengan saat ini. Olehnya kami datang kepada Tuhan memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, berkati senantiasa apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu, diberkati oleh Tuhan. Yang belum dapatkan pekerjaan, diberkati Tuhan. Yang mencari pekerjaan, diberkati oleh Tuhan, diberikan pekerjaan. Yang kekurangan, dilimpahkan berkat Tuhan. Dan sehingga akhirnya semua jemaat-Mu senantiasa datang kepadamu Tuhan, memuji, menyembah, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara konsisten janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami juga untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya tak kala waktu kami ada di bangsa dan doa kami senantiasa naik kepadamu, maka pemerintahan bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Lewat presiden, wakil presiden, semua menteri kabinet, bahkan semua yang terlibat yang membantu kepemimpinan di bangsa ini, baik gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai kepada pemerintahan yang terendah. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan yang turun, yang akan terus memimpin, menunjukkan kasih setia Tuhan di bangsa ini. Dan demikian kami melihat perubahan, bahkan bangsa ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, gereja-Mu diberkati, semua saudara yang ada diberkati oleh Tuhan, semua umat Tuhan, bahkan yang ada di dalam pelayanan di pelosok-pelosok daerah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa supaya senantiasa jemaat-Mu, bahkan semua hamba-hamba-Mu yang Engkau utus, dipimpin oleh Tuhan dengan hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turun menyertai. Dan bahkan pagi hari ini kami percaya Engkau adalah Allah yang menganugerahkan kuasa, menganugerahkan hikmat, otoritas-Mu ada pada kami. Sehingga akhirnya saat ini nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Doa kami, semua yang melaksanakan ibadah di pagi hari ini, bahkan sampai sore, bahkan malam hari, dimanapun hamba-hamba-Mu berdiri, dimanapun hamba-hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman,
Di sana pengurapan Tuhan terjadi, kuasa juga Tuhan menyertai, dan hikmat yang turun atasnya. Dengan demikian semua boleh menyenangkan hati Tuhan, dan semua yang boleh terlibat dalam ibadah sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur sebagaimana Tuhan mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan meminta berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkatimu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkatmu, menempatkan engkau di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga. Dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.